Tanggal 20 Oktober, saya purna tugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden dan Ibu yang kami banggakan, Bapak Ibu hadirin sekalian, Rumah Sakit Kementerian Kesehatan di Surabaya ini adalah rumah sakit yang ke-6 yang Bapak Presiden resmikan dalam 2 minggu terakhir. Rencananya sampai hari ini akan jadi 8 karena ada 2 rumah sakit di Makassar, dan sampai akhir masa jabatan Bapak Presiden insya Allah ada 10. Yang paling telat itu IKN sama Solo, Pak. Mudah-mudahan bisa selesai. Itu dalam waktu 2 tahun, Pak, kita bangun 10 dengan size seperti ini. Sebenarnya yang dibangun ada 15, tapi yang 5-nya mungkin akan mundur ke belakang, akan mundur ke belakang. Jadi 10 yang bisa Bapak resmikan di masa Bapak, 5 yang lainnya di Jayapura, ada di PON, ada yang di Medan, itu mungkin berikutnya. Tapi dimulai di masanya Bapak dengan ukuran seperti ini. Bapak Presiden, rumah sakit ini didesain sebenarnya untuk menjadi super hub untuk Bali, NTT, NTB. Supaya karena kita mulai bangun di Bali besar juga, di NTT Bapak resmikan juga di sana besar. Mereka akan melayani penyakit-penyakit sampai level tertentu di provinsinya. Tapi kalau membutuhkan layanan yang super modern, tidak usah dibawa ke Jakarta. Kita akan membangun rumah sakit ini setara dengan RSCM, Harapan Kita, dan Kanker Darmais di Surabaya. Jadi seluruh pasien-pasien dari Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, ditariknya yang susah-susah ditarik ke sini. Dokter-dokter terbaik yang Kemenkes miliki, kita punya Lutfi Gatam untuk spine, kita punya Dokter Dante untuk penyakit dalam, nanti akan kita suruh praktek di sini, Pak, dalam waktu-waktu tertentu, sehingga bisa benar-benar meningkatkan kualitas dari rumah sakit di Surabaya ini dan nantinya di Makassar. Rumah sakit ini Bapak Presiden dibangun di atas rumah sakit yang dulu tahun 1951, dulu untuk kulit dan kelamin. Mangkrak, Pak, jadi Bapak Kemenkes juga punya banyak aset yang mangkrak, kemudian pada saat COVID dipakai. Nah, saya baru tahu itu pada saat COVID, ternyata di luarnya dipakai buat tampung orang yang sakit. Padahal ada di tengah kota 6 hektar lebih. Sehingga dengan demikian saya bilang, yuk kita bangun, karena Kementerian Kesehatan tidak memiliki rumah sakit di Surabaya. Mudah-mudahan Bapak Presiden, terima kasih atas dukungannya. Ini bisa melayani masyarakat kita, terutama yang di Indonesia Timur, sehingga nggak usah ke Jakarta, nggak usah ke Singapura, bisa dilayani di sini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Gedung Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Menteri Kesehatan, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Wali Kota Surabaya, Direktur Utama Rumah Sakit Kemenkes, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Penyebab kematian tertinggi di negara kita itu adalah karena penyakit stroke, kemudian serangan jantung dan kanker. Dan Jawa Timur ini menempati urutan yang ketiga setelah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Hati-hati mengenai ini.
Sehingga pembangunan rumah sakit Kemenkes di Surabaya ini sangat-sangat penting dalam rangka itu. Dan kita juga tidak ingin yang sakit-sakit dari kita perginya ke Singapura, perginya ke Malaysia. Kalau rumah sakitnya seperti yang sekarang kita lihat, tadi saya masuk, seperti masuk hotel bintang 5. Kalau rumah sakitnya seperti ini, pelayanannya baik, dan yang sakit cepat sembuh, bukan malah kerasan karena rumah sakitnya bagus, ini akan mencegah kehilangan devisa kita kurang lebih 180 triliun setiap tahunnya. Karena masyarakat kita pergi ke Singapura, pergi ke Jepang, pergi ke Malaysia, pergi ke Amerika untuk berobat. 180 triliun, gede sekali. Dan ini menambah tempat tidur 867. Dibiayai dengan anggaran gede sekali, 1,6 triliun rupiah. 1,6 triliun rupiah. Plus peralatannya, itu baru gedungnya, peralatannya 386 miliar rupiah. Ini untuk Surabaya, ini untuk Jawa Timur, dan nanti sebagian menjadi hub dari Indonesia bagian timur. Plus masih ada anggaran lagi untuk SDM, itu 50 miliar. Jadi menelan biaya yang tidak kecil. Tetapi saya kira pemerintah tidak ada masalah mengeluarkan anggaran asal pelayanan kesehatan terhadap masyarakat itu semakin baik. Ruangan, tempat tidur, rumah sakit juga semakin baik. Penerangan di rumah sakit juga semakin terang. Saya lihat kalau ke rumah sakit di daerah, saya ini kan masuk, nggak tahu udah berapa puluh rumah sakit atau berapa ratus rumah sakit yang saya masuki di daerah. Gelap. Gelap. Enggak seperti yang baru saja saya lihat ini tadi. Terang. Terang benderang. Itu yang kita inginkan agar para pasien cepat sembuh dan pelayanan terhadap masyarakat semakin baik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan gedung Rumah Sakit Kemenkes Surabaya di Provinsi Jawa Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon mendampingi penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti Menteri Kesehatan, Penjabat Gubernur Jawa Timur, Direktur Utama PT Wika, dan PLT Direktur Rumah Sakit Kemenkes Surabaya. Mohon izin akan kami pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Dengan demikian, Gedung Rumah Sakit Kemenkes Surabaya telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kami persilakan untuk berkenan kembali ke tempat duduk.
Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota Komisi 5 DPR RI, PJ Gubernur Jawa Timur beserta Forkompimda Provinsi Jawa Timur, dan seluruh tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang di acara peresmian Flyover Juanda, 9 jembatan kalender Hamilton, dan pelaksanaan Impres Jalan Daerah Wilayah Utara di Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan dengan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Flyover Juanda, 9 jembatan kalender Hamilton, dan pelaksanaan Impres Jalan Daerah Wilayah Utara di Provinsi Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Menteri PUPR, Menteri Kesehatan, pimpinan dan anggota DPR RI Komisi 5, yang saya hormati Gubernur Jawa Timur dan Bupati Sidoarjo, Dirut BUMN yang hadir, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan undangan yang berbahagia. Kita terus membangun dan memperbaiki infrastruktur di berbagai daerah agar konektivitas semakin baik, agar aktivitas dan mobilitas masyarakat juga semakin lancar, sehingga biaya logistik menjadi semakin murah dan efisien. Dan akhirnya perekonomian di daerah semakin berkembang dan maju. Alhamdulillah pada pagi hari ini, yang pertama akan kita resmikan Flyover Juanda yang dibangun sejak tahun 2022, menelan anggaran biaya 363 miliar rupiah. Kemudian juga yang kedua, 9 penggantian jembatan kalender Hamilton. Total panjang 797 meter, menelan biaya 1,4 triliun rupiah yang tersebar di 8 kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur. Di Kota Kediri, di Kota Blitar, di Kabupaten Tulungagung, di Kabupaten Pacitan, di Kabupaten Trenggalek, di Kabupaten Bojonegoro, di Kota Jember, dan di Kabupaten Banyuwangi. Dan yang ketiga juga akan kita resmikan 11 ruas jalan sepanjang 66 km dengan anggaran biaya 379 miliar yang ditangani dengan Impres Jalan Daerah. Ini tersebar di 8 kabupaten kota di Jawa Timur, di Kabupaten Pamekasan, Sampang, Sumeneb, Pasuruan, Jombang, Gresik, Lamongan, Sidoarjo, dan yang terakhir, saya yakin dengan infrastruktur yang semakin baik, pengoperasian flyover, jembatan, dan ruas-ruas jalan yang tadi saya sampaikan, pergerakan orang dan barang di Provinsi Jawa Timur akan semakin lancar, daya saing dan pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami peningkatan. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Flyover Juanda, 9 jembatan pengganti kalender Hamilton, 11 ruas jalan yang dibangun dengan Impres Jalan Daerah di Provinsi Jawa Timur, pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti. Mohon izin, kami pandu hitung mundur. 3,
2, 1. Saya datang ke Pasar Kepudono Surabaya ini dalam rangka untuk mengecek barang-barang sembako, dan saya lihat tadi harga bawang merah di atas 25.000, kemudian telur juga 24.000, 25.000, oke? Ada mungkin yang agak mahal bawang putih, 45.000. Tapi secara umum, saya kira harganya masih stabil dan kondisinya masih baik, ya. Terakhir, karena nanti bulan depan, tanggal 20 Oktober, saya purna tugas, saya mohon pamit. Saya ingin mohon pamit, ya. Dan mohon maaf, pangapunten, kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Oke? Dan itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget ya Allah, terima kasih ya Allah, terima kasih. Gak disangka saya bisa ya Allah, terima kasih ya Allah. Saya barusan dibilangin anak saya kalau ada Bapak Jokowi saya langsung ke sini. Ya, Bapak sehat selalu, Bapak Jokowi sehat selalu, Ibu juga sehat selalu bersama keluarga tercinta. Ya Allah. Terima kasih Pak ya. Beliau nanya harga bawang sama bawang putih. Ya rasanya sih senang. Ya, nggak nyangka kalau mau lewat sini. Terima kasih untuk Pak Jokowi. Beliau mau berkunjung ke Pasar Kepudono. Bawang merah, Ibu Iriana tadi yang bawang merah 1 kilo, jahe 1 kilo, sama apa tadi ya? Lemon enggak? Bawang merah iya sama jeruk. Ini 1 kilo. Senang banget. Nggak nyangka. Soalnya kemarin bilangnya rutenya ke sana. Ternyata Tanya harga beras. Harganya mulai yang premium 14, 15, 16. Kalau yang biasa ada 12.500. Stabil ya. Ya seneng banget ya. Ya diborong beli garam sama minyak. Apa diborong? Iya. Ya selamat untuk Pak Jokowi ya mau datang ke Pasar Kepudono sini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sehat selalu ya. Cuma minta kaos saja, cuma minta salaman gitu. Seneng, saya umur baru ketemu presiden 1 kali ini. Dulu Pak Habibie, cuma kan di sana. Ya semoga panjang umur, sehat keluarga gitu aja sih.